Yang salah belum sempat minta maaf, yang disalahi sudah memberi maaf. Kita meniru istilah yang ada itu namanya Al-Madinah Al-Munawarah. Al-Madinah artinya kota, kota yang berperadaban, punya peradaban baik, punya peradaban bagus. Al-Munawarah selalu mendapatkan nur cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gambarannya seperti apa? Gambarannya orang-orang yang apabila di dalamnya itu ada yang berbuat salah, belum sempat minta maaf, yang disalahi sudah memberi maaf. Betapa hebatnya dulu bangsa kita ini dalam rangka untuk memerdekakan itu bersatu padu dengan bendera merah putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu keluarga besar Mar'atus Sholihah ya. Wanita-wanita soleh. Amin. Kalau laki-laki soleh, kalau perempuan sholihah. Iya betul. Kalau laki-laki soleh, kalau perempuan solihah. Ya. Bulan Agustus ini bulan yang sangat bersejarah bagi kita. Nanti kami sampaikan tentang ya sedikit pembukaan Undang-Undang Dasar ya, Pancasila dan bendera merah putih. Walaupun mungkin dulu pernah kami sampaikan. Saya ulang lagi nanti untuk mengambil nilai-nilai yang ada di dalamnya. Kalau kita ingin mengambil kota ya, yang sering disebut oleh Nabi kita yaitu Al-Madinah Al-Munawarah ya. Al-Madinah Al-Munawarah itu artinya, Al-Madinah itu artinya kota. Kota yang berperadaban. Al-Munawarah artinya selalu mendapatkan nur cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita juga sangat berharap negara kita Republik Indonesia ini ya, negara kita Republik Indonesia ini menjadi negara yang punya peradaban ya, peradaban sesuai dengan kaidah syariat Islam. Berikutnya juga sebuah negara yang selalu mendapatkan cahaya nur dari Allah. Nanti ibu-ibu bisa mempraktekkan di rumah masing-masing. Ciri-ciri rumah yang peradabannya bagus dan mendapatkan nur cahaya dari Allah itu yang seperti apa? Ibarat di dalam rumah itu ya, ibarat di dalam rumah itu ada yang berbuat salah, yang disalahi ya, yang berbuat salah belum sempat minta maaf, yang disalahi sudah memberi maaf. Itu begitu pola kehidupannya. Saya ulangi lagi. Ciri sebuah rumah ya, yang selalu mendapatkan nur cahaya dari Allah. Seandainya di dalam rumah itu ada yang berbuat salah, yang salah belum sempat minta maaf, yang disalahi sudah memberi maaf. Nah. Kita meniru istilah yang ada itu namanya Al-Madinah Al-Munawarah. Al-Madinah artinya kota, kota yang berperadaban, punya peradaban baik, punya peradaban bagus. Al-Munawarah selalu mendapatkan nur cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gambarannya seperti apa? Gambarannya orang-orang yang apabila di dalamnya itu ada yang berbuat salah, belum sempat minta maaf, yang disalahi sudah memberi maaf. Sudah pernah saya sampaikan kan? Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dhara wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi memang orang-orang yang selalu memaafkan kesalahan orang lain.
Jadi sing kleru sempat jaluk ngapura wis diparingi ngapura. Ya. Ibu-ibu, karena Anda duduk di sini menyandang derajat mar'atus sholihah. Nah. Dan kebetulan hari ini jadi murid saya, hari ini loh. Ya. Maka pulang dari sini, tolong kalau suami punya kesalahan, ya toh, belum sempat minta maaf, jangan langsung datang. Tidak usah minta maaf. Seluruhnya sudah saya maafkan. Gitu ya. Wahai keluarga besar mar'atus sholihah, ya toh. Yeah. Namanya juga suami, ya toh? Namanya juga suami. Ya. Yeah. Belum sempat minta maaf sudah diberi apa? Maaf. Bahkan ibu-ibu itu nggak apa-apa, sesekali itu namanya surprise. Surprise itu bikin apa? Kejutan. Sama suami itu bagus itu. Kalau pas umpamanya istri mau suami mau memberi uang umpamanya, ya ini surprise itu tidak selamanya, sesekali. Mungkin 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali itu surprise kepada suami. Apa bentuk surprise-nya? Ketika suami akan memberi uang itu. Ketika suami akan memberi uang, Anda langsung gini, sudah mas, sudah cukup yang kemarin, itu untuk mas saja, itu surprise. Tapi tidak tiap hari, mungkin 3 bulan sekali, mungkin 6 bulan sekali. Surprise seperti itu ada manfaatnya. Suami bisa, kalau cuma sakit pilek-pilek itu sembuh nanti suami ya, gitu. Gitu. Namanya juga surprise, itu ya sesekali, tidak tiap hari. Ya. Jadi kita ulangi lagi, di dalam pembukaan UD 45 itu adalah ada kata-kata apa? Atas berkah rahmat Allah. Itu yang kita bahas hanya itu, sekilas. Yang kedua kita bahas yang Pancasila ya, Pancasila. Ini semuanya hafal Pancasila tak? Yuk, coba bareng-bareng. 1, 2, 3. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Istri polisi jelas hafal ya. Wana rapal so disetrap. Iya. Ketuhanan yang Maha Esa. Saya pernah belajar tentang P4 ya. Dulu ada P4 zaman saya muda saja. Ada yang ketemu ya. Nah, BP4 juga ada ya. BP4 iya ada itu. Ya kalau yang lahir muda-muda enggak tahu. Kalau yang angkatan mungkin lahir 70 sudah dapat ya. 70 dapat. Ya. Iya. Itu dan dulu di negara kita Republik Indonesia itu di apa? Dimasyarakatkan sampai untuk lomba-lomba dulu. Lomba-lomba. Ada lomba P4 dan lain-lain dulu. Maka dulu ada istilah harus konsekuen ya, apa? Harus konsekuen dengan Pancasila itu. Nah ini memang ya negara kita ini negara berkembang akan menuju negara maju, ya kita harus bersabar ya. Memang yang berat itu memang godaan dari negara lain yang berat ya. Kalau bangsa Indonesia itu pada dasarnya adalah bangsa yang sudah setarnya dulu bagus ya. Cuma kadang-kadang kita tidak kuat menerima apa? Godaan dari orang lain ya. Ya kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan momentum 17 Agustus tahun 2026 ini bisa menjadi tonggak sejarah. Karena negara kita itu dinilai itu negara paling kaya. Punya 4 kekayaan besar ya. Emas, ikan, minyak, tumbuh-tumbuhan. Ada 4. Tumbuh-tumbuhan itu berjuta-juta tumbuh-tumbuhan yang bisa untuk obat. Ikan, di mana-mana ada apa? Ada ikan. Minyak di mana-mana
dikerui ngisori minyak. Emasnya luar biasa. Jadi ada 4 ya. Bahkan kita tahu di negara Arab Saudi itu cuma punya 2. Di Arab Saudi punya 2 apa saja? 1 emas, 2 minyak. Di sana tidak ada ikan dan tidak ada tumbuh-tumbuhan. Jadi kita itu lebih kaya sebenarnya. Nah, maka putra-putri kita, anak-anak kita mudah-mudahan besok di masa-masa yang akan datang mampu mengelolanya ya. Jadi kita lanjutkan bahwa kita di Pancasila kita yang kita miliki ini, alhamdulillah, yang pertama namanya ketuhanan yang Maha Esa. Itu kalau sebagai seorang Muslim, itu dalilnya adalah surat Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas adalah satu-satunya surat yang di dalamnya tidak ada kata-kata ikhlas. Ya. Kalau kul a'udzu birabbin nas, surat Anas. Kul a'udzu birabbil falak, surat Al-Falak. Kul ya ayyuhal kafirun, surat Al-Kafirun. Kul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, bukan surat Al-Ahad. Ya toh? Dan di dalam surat Al-Ikhlas tidak ada kata. Itu maksudnya karena memang di dalam surat Al-Ikhlas itu isinya seluruhnya tauhid. Tauhid keyakinan. Nah, keyakinan itu, keyakinan tentang akidah ya. Tentang apa? Tentang akidah kita. Akidah itu memang yang terpenting adalah apa yang ada di dalam dada kita, keyakinan kita, ditambah dengan implementasi. Implementasi ini ya. Basa Jawane penerapan atau ya ono nek sing rada dawa jenenge pengejawantahan. Ya, implementasi. Penerapan, pengejawantahan. Bisa Jawa nggih? Bisa ya. Nah, ngene slondok enak, kuwi urung implementasi nek. Wis didahar, itu jadi implementasi. Kalau nembe ceramah jenengan kali dahar mboten ceramah nggih. Nggih, dengan sambil dahar. Ya. Ya. Kul huwallahu ahad. Jadi kul itu Allah memerintahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata-kata kul, katakanlah. Allah memerintah pada Nabi Muhammad. Mengatakannya bagaimana? Huwallahu ahad. Dia Allah adalah ahad. Dia Allah itu Esa. Mari diminum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau saya hitung, satu orang jatahnya selondoknya 2 bungkus. Ya. Sudah. Ayo. Dipersilahkan. Saya ceramahnya saya selesaikan dulu. Jadi Allah itu ahad, dan ahad itu diartikan sebagai Esa ya, Esa. Maka ketuhanan yang Maha Esa. Isinya di dalamnya seluruhnya apa tadi? Akidah. Nah, maka untuk akidah itu yang penting namanya implementasinya. Jadi mula ora akeh diomongke. Ora. Sampai di dalam surah Al-Ikhlas di dalamnya tidak ada kata-kata apa? Ikhlas. Karena ikhlas itu yang terpenting ada di dalam hati dan implementasinya. Jadi nek jenengan nek ten masyarakat, gitu. Niat ati ngenai pisang tanggane. Terus implementasinya ngeteri pisang. Itu wis rasa ditakoni meneh, ikhlas apa ora? Wis diterke kok dadak takon apa? Yes. Nek barang wis diterke iki ya cethoke ikhlas, gitu ya. Iya gitu. Jadi sudah paham ya, sudah paham. Ya. Enggak apa-apa. Kalau jenengan karo suami ya, suami. Kalau suami jelas sudah memberi uang, niatnya wis apik, yo rasah takon karo suami. Ikhlas ora Mas, enggak usah. Enggak etis ya. Dan tidak etis. Kalau istri sampai bertanya, ikhlas ora Mas, itu tidak etis itu. Ya. Tapi gini Ibu ya, saya pesankan nih. Pesan ya, memang saya tidak menyalahkan baik laki-laki maupun perempuan, ya sama saja. Kadang-kadang memang berat kalau dalam bahasa agama
Kalau dalam bahasa agama itu, yojane istri di rumah itu sudah sayang sekali sama suaminya. Istri tidak pernah melakukan hal yang tidak baik. Suami juga sudah berusaha baik pada istrinya. Tapi di jalan itu ada godaan yang besar sekali. Nah, itu yang kadang-kadang yang sering repot itu kalau ada apa namanya godaan. Maka di Indonesia itu kalau ada kata-kata ta'awud ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mohon maaf ya. Saya terjemahkan pelan-pelan. A'udzu, aku berlindung bi kepada Allahi Allah. A'udzubillah min dari asyaitoni setan arrojimi terkutuk. Jadi aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Nah, sebenarnya artinya itu. Tapi oleh ulama-ulama di Indonesia ditambahi godaan. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan terkutuk. Karena memang setan itu kerjaannya apa? Menggoda. Iya. Ada buku judulnya begini. Biar lengkap ya, ada buku judulnya Buyut Latat Huluha As-Sayatin, berbahasa Arab. Buyut Latat Huluha As-Sayatin. Buyut itu jamak dari baitun. Baitun itu rumah. Kalau rumahnya banyak, buyutun. Baitun, buyutun. Nek buyut, rumah-rumah, latat huluha, agar tidak kemasukan as-sayatin. Biar tidak kemasukan setan ya. Jadi rumah itu biar tidak kemasukan setan, maka tiap hari itu harus untuk, maaf ya, rumah ya, untuk baca Al-Quran, untuk sholat sunat. Ibu-ibu kan rajin sholat sunat di rumah. Yang ketiga, kalau harta bendanya sudah sampai nisab, harus dizakati nggih. Mohon maaf nggih, ini saya sampaikan agak kenceng dikit. Mumpung mumpung Agustusan gitu. Jadi Agustusan ki ono materi sing rada kenceng sithik. Kalau jenengan di rumah sudah rajin sholat, sudah rajin tahajud, sudah rajin baca Quran, kok kadang-kadang di rumah masih ada suasana kurang menenteramkan ya. Bukan menuduh, ada kemungkinan harta benda panjenengan ada yang belum dibersihkan, belum dijakati. Itu dalam bukunya Muhammad As-Sayyim, ahli etika dari Timur Tengah. Judulnya Buyut Latat Huluha As-Sayatin. Nonton nggih? Ora gampang nyalahke sapa-sapa. Ayo bondo. Karena memang itu Aisyah sebagai istri Nabi ya. Kemarin ditemukan Aisyah, ibu-ibu ya. Aisyah itu istri Nabi. Ditemukan, Aisyah kan termasuk yang banyak meriwayatkan hadis ya. Hadis. Itu ditemukan Aisyah itu ternyata orang yang ahli di bidang politik pemerintahan dan ahli di bidang kesehatan. Ahli di bidang kesehatan gitu. Nah, ini perlu kami sampaikan kepada ibu-ibu semua. Aisyah itu pernah ya di suatu saat berdialog kepada Nabi. Isi dialognya begini. Kan pernah ya apa? Ya wong putri iki cemburu sama suami ya deng dindi ya biasa gitu ya. Itu sampai-sampai Nabi itu mengatakan bahwa kalau begitu kamu ini baru tergoda oleh apa? Asyaiton. Karena cemburunya rada kebablasan. Cemburunya rada kebablasan. Sampai oleh Nabi dikatakan kamu ini sedang tergoda. Akhirnya Aisyah kan agak tersentak. Terus Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah manusia itu semuanya tergoda oleh asyaiton? Jawab Nabi, iya. Sampai-sampai Aisyah bertanya, apakah saya sebagai istrimu juga digoda oleh asyaiton? Jawabnya iya. Sampai-sampai Aisyah bertanya, apakah engkau sebagai Nabi juga tergoda oleh asyaiton? Nabi Muhammad pun menjawab, iya. Hanya saja saya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari peristiwa dialog ini, apa yang bisa kita ambil? Kalau kita ingin tidak tergoda oleh asyaiton, ya kita sering mohon perlindungan kepada Allah. Maksudnya ngono. Mula ora kena kemaki gleling kaya ora iso kegoda, malah dadi kegoda. Jadi kita memang ya jenengan berkumpul banyak teman gini bagus ya. Nek wong putri nek lunga dhewe kan dadi ra gayeng gitu. Lunga ora lucu, dhewe ijen lunga dhewe ijen terus. Nek bersama-sama gini kan bagus ya.
nilai positifnya itu banyak ini. Sinau agama sisan, ya. Sinau agama. Ya. Kita lanjutkan ya, nanti supaya tidak terkepanjangan. Ketuhanan yang Maha Esa kita anggap cukup ya. Intinya tauhid yang kuat ya, tauhid yang kuat. Penutup, apabila jenengan ada permasalahan dengan suami, maka bendera merah putih bisa dipakai sebagai media untuk mendamaikan. Caranya begini. Ayo tak warai carane. Tak warai carane. Anda ambil bendera merah putih. Ya. Ambil bendera merah putih, gelar ning di meja. Jenengan sedang bertengkar itu pada suami ta? Anda yang Mas bertengkar tidak bagus. Ini kan bulan Agustus, kenapa bertengkar? Marilah kita lihat bendera merah putih. Karena merah itu simbol perempuan, putih simbol laki-laki, maka yang laki-laki yang simbol putih itu menatap yang merah. Wah. Lantas yang wanita menatap yang apa? Yang putih ya. Nek perlu ngantin drojos. Betapa hebatnya dulu bangsa kita ini dalam rangka untuk memerdekakan itu bersatu padu dengan bendera merah putih. Wes ngono kok ya le nesurung mari. Wes Mas saiki golek genter. Ya. Dipasangi kereen, pasangi kenur, benderane dipasang. Yo Mas. Saiki dikerek karo nyanyi. Hiduplah Indonesia Raya. Anggere wis suami istri nyanyi rong ngerek rak ya le nesu mari to nggih. Ya nesu mari. Weh, ini saya baca bukunya itu yang filsafatnya siapa Presiden Soekarno ya. Jadi Kirman bisa cerita seperti ini bukan tanpa rujukan, ada rujukannya, ada rujukannya. Saya kira cukup karena sudah jam 10 lebih 10. Wah, wes 10 lebih 10. Jadi, ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan bulan Agustus ini bisa membawa keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.